Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Di sini ana akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan puasa. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan berpuasa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat-ayat itu juga menjelaskan keutamaan-keutamanya. Antara lain firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Dan firman Allah juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Keutamaan puasa Ramadan juga disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW di antaranya. 1. Sebagai perisai dan pelindung. Puasa dapat melindungi seorang muslim dari siksa api neraka sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Apabila hamba berpuasa ketika berjihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya karena puasanya itu dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, sebab dikabulkannya doa. Setiap muslim yang berdoa mengharap Allah agar mengabulkan doanya. Kelebihan orang yang berpuasa adalah ketika dia berdoa kepadanya, maka doanya akan dikabulkan. Kemudian yang ketiga, pembebasan dari api neraka. Setiap muslim ingin terhindar dari siksa api neraka. Banyak amalan yang dapat menghindarkan kita dari siksa tersebut. Salah satunya dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innalillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam pada bulan Ramadan. Dan setiap kali mereka memanjatkan doa, maka dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Arnaud. Kemudian yang keempat, penyebab dimasukkannya ke surga. Seseorang yang berpuasa harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah yang tidak disertai keikhlasan karena Allah maka tidak ada ganjaran apapun bagi pelakunya. Dan apabila amal ibadah itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata demi mengharapkan rahmat dan karunia-Nya, niscaya amalan tersebut dapat mengantarkan seorang masuk ke dalam surga. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Murni bi amalin yudkhilunil jannah." Qala, "Alaika bis-shaumi fa innahu la adlalah." Wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk mengerjakan suatu amalan yang akan memasukkanku ke surga. Beliau menjawab, berpuasalah karena tidak ada amalan yang semisal dengan puasa. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, hadis sahih, disahihkan oleh Al-Albani. Yang kelima, pahala orang yang berpuasa tidak terbatas. Setiap muslim yang beribadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan diberikan ganjaran berupa pahala 10 kali lipat. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahala amalan yang demikian sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Allah membalas setiap orang-orang yang berpuasa dengan pahala melebihi pahala-pahala ibadah yang lain. Kemudian yang keenam, mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, bergembira ketika berbuka puasa, karena dengan berbuka maka tubuh akan kembali bugar setelah seharian tidak makan dan minum. Adapun yang kedua, bergembira ketika bertemu dengan Allah, karena bertemu dengannya adalah kenikmatan yang luar biasa melebihi kenikmatan surga. Kemudian yang ketujuh, bau mulut yang berpuasa lebih wangi daripada bau misik. Kita pasti pernah mencium bau napas atau bau mulut orang yang sedang berpuasa dan menurut kita baunya kurang sedap, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau minyak wangi misik. Kemudian yang kedelapan, memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Semua anggota tubuhnya akan menjadi saksi atas semua perbuatannya di dunia dan tidak ada yang dapat menolong seseorang saat itu kecuali amal kebaikannya. Seorang muslim yang dengan ikhlas melaksanakan ibadah puasa baik itu puasa wajib atau puasa sunnah, maka pada hari pembalasan ini dia mendapatkan pertolongan dan syafaat dari ibadah tersebut yang dahulu dikerjakannya. Kemudian yang kesembilan, pengampunan dosa. Allah dan Rasulnya memotivasi umat Islam supaya melaksanakan puasa Ramadan dengan menjelaskan keutamaan serta tingginya kedudukan puasa. Salah satunya dosa-dosa yang berpuasa akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab atau mengharap wajah Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, ar-rayyan bagi orang yang berpuasa. Allah memuliakan manusia dengan disediakannya pintu khusus untuk memasuki surga yang disebut ar-rayyan. Pintu ini hanya diperuntukkan atau dikhususkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa karena Allah.
yang melaksanakan puasa karena Allah. Mungkin itu aja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.